Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Hal ini coba diungkap oleh riset DNA cetak biru makhluk hidup. Dan identitas makhluk legenda ini dicoba diungkap dari 9 spesimen yang selama ini diklaim menjadi bukti keberadaannya. Lindquist dan timnya telah menganalisis DNA dari 9 spesimen purba yang diklaim merupakan bukti adanya Yeti, termasuk tulang, gigi, kulit, rambut, dan sampel tinja. Hasilnya, 1 DNA berasal dari keluarga anjing, 8 lainnya berasal dari beruang Asia, dan 1 dari beruang hitam Asia, 1 dari beruang coklat Himalaya, dan 6 lainnya dari beruang coklat Tibet. Dan hingga sekarang, legenda Yeti masih belum menemukan keberadaan aslinya sehingga masyarakat dunia masih belum tahu apakah makhluk ini memang dipastikan tidak ada atau hanya mitos semata. Legenda Yeti mulai muncul setelah sebuah jurnal tahun 1832 menerbitkan laporan seorang penjelajah Inggris tentang seekor makhluk yang penuh bulu panjang yang gelap yang dilihat di pegunungan Himalaya, daerah Nepal dan Tibet. Selain Yeti, ternyata masih ada beberapa hewan legenda yang belum terbukti keberadaannya. Kali ini kita akan membuka tabir yang jauh lebih cerah dan semakin menyibak misteri dunia yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan pembahasan kita akan terus berlanjut, maka dari itu silahkan subscribe agar kamu selalu menerima video terbaru dari berbagai misteri yang menarik ini. Jika sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih karena telah membantu membangun channel ini. Megalodon. Hiu raksasa purba ini bernama asli Carcharodon megalodon. Memang pernah hidup di zaman purba. Diperkirakan memiliki ukuran tubuh antara 13 meter hingga 18 meter. Jika diibaratkan, ukuran tubuh megalodon setara panjang 2 bus double decker. Dengan ukuran tubuh sebesar itu, maka megalodon harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan makanan dan perlu banyak berburu untuk menemukan makanannya. Eksistensi megalodon sudah menjadi semacam konspirasi yang dipercaya sebagian orang sejak lama. Namun jika dilihat dari sudut pandang sains, memang bisa dikatakan kecil kemungkinan bahwa hiu ini masih ada. Walaupun proses kepunahannya sendiri belum bisa dijelaskan secara gamblang. Menurut beberapa studi, fosil termuda megalodon yang ditemukan berumur 10.000 sampai 15.000 tahun yang lalu. Yang artinya hiu ini bisa dibilang belum lama punah. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar hiu ini masih ada? Yang jelas, selama ini tidak ada dokumentasi yang dipublikasikan terkait hiu megalodon tersebut. Bunyip. Ini merupakan hewan mistik yang berasal dari cerita rakyat suku aborigin Australia. Ekornya seperti kuda, memiliki sirip, taringnya seperti singa laut. Beberapa legenda menyebutkan bahwa monster ini memancing korbannya memasuki rawa, danau atau sungai. Raungannya terdengar pada malam hari. Demikian penggambaran makhluk yang namanya berarti iblis atau roh jahat ini. The Great Bunyip di kawasan Greta Victoria, Australia dipercaya merupakan tempat tinggal makhluk ini. Ilmuwan memiliki hipotesa bahwa bunyip merupakan Queen Kana, hewan seperti buaya yang hidup pada 40.000 tahun yang lalu. Sedangkan pada tahun 1846, sebuah tulang belulang ditemukan dalam sungai Murrumbidgee yang berada di bawah New South Wales. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa tulang tersebut adalah milik makhluk yang belum pernah diketahui oleh ilmuwan manapun. Tahun 1874, tulang yang diprediksi tulang bunyip dipamerkan di Australia Museum Sydney selama 2 hari dan akhirnya dicuri di museum itu. Dan yang anehnya adalah, kenapa berbagai hal yang misterius dan spesies kriptid selalu hilang dan tidak menemukan kejelasan di atas dunia ini? Apakah hal ini disengaja dengan tujuan agar kalangan masyarakat dunia tidak mengetahui dan tetap hidup seperti biasa? Diperkirakan bahwa bunyip adalah bagian dari makhluk kriptozoologi semacam Diprotodon atau jenis hewan megafauna lainnya yang seharusnya telah punah 50.000 tahun yang lalu. Dan hal ini sangat membagongkan. Nessie.
Makhluk ini bisa dibilang sangat populer di kalangan pecinta makhluk mitologi. Makhluk dipercaya tinggal di Danau Loch Ness, Skotlandia ini digambarkan memiliki leher panjang dan kepala mirip kuda. Meski telah ratusan orang mengklaim pernah melihat makhluk ini, tetapi sama sekali tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan keberadaannya. Legenda Nessie bermula dari sebuah deskripsi di naskah kuno abad ke-7 dalam sebuah catatan tentang rohaniawan Kristen berjudul Life of Saint Columba 1995 karya Adam Nunn. Ada satu penjelasan mengenai sosok monster di Danau Loch Ness. Buku itu bercerita tentang rohaniawan Saint Columba pada 565 yang menolong orang-orang suku Pik atau penduduk Skotlandia kuno dari serangan makhluk air raksasa saat berlayar di Danau Loch Ness tersebut. Dengan merapalkan doa dari daratan, Saint Columba berhasil mengusir makhluk monster tersebut. Sejak saat itu tidak ada penjelasan lagi soal Nessie. Tetapi makhluk ini tetap dibicarakan hingga penghujung tahun 1800-an, lalu di tahun 1930-an, dan isu kemunculan Nessie kembali ramai diberitakan. Chupacabra. Makhluk ini sebesar simpanse, mempunyai mata yang merah besar, lidah panjang mirip ular, kulit abu-abu berbulu, taring dan bersayap. Makhluk yang juga disebut dengan El Chupacabra, ini disebut meneror warga Amerika Tengah dan Selatan. Kata Chupacabra berasal dari bahasa Spanyol yang berarti pemangsa kambing. Diberi nama itu karena makhluk ini sering menyerang hewan ternak, terutama kambing. Legenda Chupacabra mulai dibicarakan pada 1987 di Puerto Rico. Setelah itu, makhluk ini disebut muncul di Republik Dominika, Argentina, Bolivia, Chile, Kolombia, Honduras, El Salvador, Panama, Peru, Brazil, USA, dan Meksiko. Dan ada sebuah hal yang menarik, bahwa sosok tubuh makhluk misterius yang telah membusuk telah terdampar di sebuah sungai di Paraguay. Penduduk setempat merasa ketakutan karena percaya bahwa makhluk tersebut adalah vampir Chupacabra. Sementara ahli forensik yang bernama Pablo Lemir mengatakan bahwa bangkai itu terlihat seperti kera dengan fitur humanoid. Tetapi karena kenyataannya dia ditemukan membusuk, bentuknya tentu sudah berubah. Namun banyak masyarakat lokal bersikeras bahwa makhluk itu adalah Chupacabra. Chupacabra menjadi hewan mitos yang sering disebut terlihat di Amerika Latin, seperti halnya Yeti dan Bigfoot. Dan keberadaan hewan ini tidak pernah terbukti meskipun rumor seringkali mengatakan bahwa makhluk-makhluk tersebut adalah nyata. Manticore. Tubuhnya mirip singa, tapi ekornya mirip kalajengking dan bersuara seperti trompet. Mitologi Manticore mulai berasal dari Persia. Namanya berasal dari bahasa Timur Tengah kuno, yaitu Martia, yang berarti manusia pemakan. Dalam legenda barat sendiri, Manticore tersebar pada 400 sebelum Masehi. Adalah Ctesias, seorang paranormal asal Yunani yang pertama kali menceritakan makhluk ini. Manticore yang juga kerap disebut dengan Manticoras dipercaya dapat membunuh korbannya dengan cepat, dengan menggigit atau mencakar kemudian makan seluruh tubuh korban sampai ke tulang-tulangnya. Mongolian Death Worm. Makhluk berbentuk cacing gemuk ini disebut tinggal di Gurun Gobi. Panjangnya sekitar 1,5 meter. Di tempat asalnya, hewan ini diberi nama sebagai Algoi atau Orgoi Korkoi yang berarti cacing darah. Kemampuan mengerikan dari makhluk ini adalah mampu menyemburkan racun berwarna kuning ketika diserang serta kemampuan untuk membunuh dari jarak jauh dengan sengatan listrik. Salah seorang penyelidik hewan ini adalah seorang penulis bernama Ivan McKerley. Mengatakan dalam tulisannya di majalah Fate, Juni 1991, bahwa monster ini membunuh mangsanya dengan sengatan listrik. Dan sebuah ekspedisi gabungan Center for Fortean Zoology dan E-Mongol yang dibentuk pada tahun 2000 untuk meneliti keberadaan hewan ini tidak menemukan bukti apapun tentang keberadaan Mongolian Death Worm. Sementara masyarakat Mongolia sendiri sangat yakin jika cacing ini benar-benar ada dan bukan hanya sekadar mitos. Situs Ancient Origin menulis di tahun 1922, Perdana Menteri Mongolia Damdin Bazar pernah menggambar wujud cacing ini pada para penjelajah Gurun Gobi dari barat.
Banyak sekali peneliti yang berpetualang ke Gurun Gobi untuk mencari jejak dari Death Worm, dan tidak ada satupun yang bisa menemukan atau memotretnya. Meski begitu, mereka tak membuat sebuah kesimpulan yang merujuk jika cacing usus ini merupakan spesies ular baru. Tidak ada yang sepenuhnya yakin apakah sebenarnya cacing tersebut, dan para ahli yakin itu bukan cacing sesungguhnya karena Gurun Gobi terlalu panas bagi Annelida untuk bertahan hidup. Beberapa orang berpendapat bahwa itu mungkin adalah kadal, tetapi mereka memiliki kaki kecil dan kulit bersisik, walaupun laporan saksi menyebutkan bahwa cacing itu tidak memiliki anggota badan atau bertubuh halus. Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa Death Worm adalah spesies baru dari Apis baenia atau worm lizard, yang mana adalah sekelompok reptil penggali. Meskipun penduduk asli Mongolia yakin dengan sifat cacing maut tersebut, dan hal ini dibutuhkan lebih banyak penelitian bertahun-tahun untuk memuaskan komunitas ilmiah dunia. Berdasarkan beberapa hal tersebut, hanya satu hal yang menjadi kesimpulan. Menurut mereka yang bertanggung jawab, biarlah sesuatu yang menjadi misteri tetaplah menjadi misteri, dan biarlah semuanya tetap menjadi cerita yang manis untuk dikenang. Kemungkinan ada sesuatu yang lebih rahasia, sehingga hal tersebut kemungkinan tetap tidak terdeteksi hingga sekarang. Bayangkan jika beberapa makhluk misterius tersebut ditemukan, dan beberapa orang yang bertanggung jawab dengan polosnya menginformasikan hal tersebut. Tentulah masyarakat dunia akan gempar dan kesadaran baru akan muncul bahwa bumi tidak sesempit yang kita kira. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.